Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adik Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kejubata. Harus. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Iktiologi akan memaparkan tentang sistem pencernaan pada ikan nila. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu Rafli Adi Pratama 20, 30, 20, 40, 60, 13, Meli Patikasari 20, 30, 10, 40, 50, 11, Dewi Puspita 20, 30, 10, 40, 50, 10, Fajar Lorenza Manulang 20, 30, 20, 40, 50, 24, Johan Bakti Sinaga 20, 30, 20, 40, 50, 25, Stefan Alessandro Pepin 20, 30, 20, 40, 50, 30. Sistem pencernaan ikan secara anatomis adalah alat pencernaan yang sangat berkaitan dengan bentuk tubuh, tingkah laku ikan, dan umur ikan. Sistem atau alat pencernaan ikan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan, tractus digestivus, dan kelenjar pencernaan, yaitu glandula digestoria. Pada umumnya, saluran pencernaan ikan yaitu dari segmen mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Sedangkan sel atau kelenjar pencernaan terdapat pada lambung, hati, dan pankreas. Adapun jenis makanan pada ikan, yaitu makanan nabati, hewani, makanan campuran yang berdasarkan hewani dan nabati, plankton, dan detritus. Mulut terletak di ujung hidung dan juga di atas hidung. Di sekitar bibir pada beberapa ikan berperan sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan. Posisi mulut pada ikan sebenarnya sangat bervariasi di setiap jenis ikan. Hal ini sangat tergantung dari kebiasaan memakan ikan. Jadi, fungsi mulut adalah sebagai alat untuk memasukkan makanan. Fungsi kerongkongan pada ikan untuk membantu menyerap garam lewat difusi pasif yang dapat menyebabkan konsentrasi garam pada air laut yang telah diminum ikan menjadi mengalami penurunan kadar pada saat sudah ada di dalam lambung dan juga usus. Kantung empedu pada ikan terletak pada bagian depan hati dan berguna untuk menyimpan cairan empedu. Cairan empedu pada ikan berguna untuk mencerna lemak. Lambung atau ventriculus atau perut besar adalah lanjutan dari esofagus. Di belakangnya dibatasi oleh otot sphincter yang disebut pilorus, untuk kemudian menjadi bagian depan dari usus bagian tengah. Lambung menunjukkan beberapa adaptasi, diantaranya adalah adaptasi dalam bentuknya. Pankreas terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksokrin yang menghasilkan getah pankreas, penting bagi pencernaan makanan, dan bagian endokrin yang menghasilkan hormon insulin, mengendalikan kadar gula di dalam darah. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Hati atau hepar besar berwarna merah kecoklatan. Letaknya di bagian depan rongga badan dan meluas mengelilingi usus. Bentuknya tidak tegas. Pembentukan hati asalnya sepasang. Hal ini dapat dilihat dari maisin dewasa. Gelembung ikan yaitu organ yang memiliki fungsi penting bagi ikan. Seperti misalnya membantu ikan untuk mengapung di dalam air, sehingga ikan dapat harus berenang secara terus-menerus untuk mempertahankan posisi. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Lubang urogenital yaitu berfungsi sebagai tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Pertama kali masuk ke dalam rongga mulut. Gigi ikan dijumpai pada rahang atas, sedangkan pada rahang bawah terdapat lidah. Ikan juga mempunyai kelenjar ludah. Setelah melewati mulut, makanan bergerak menuju pangkalan tenggorokan dan kerongkongan menuju lambung. Lambung ikan berukuran agak besar untuk menampung makanan. Selanjutnya, makanan bergerak menuju usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa sari-sari makanan kemudian dikeluarkan menuju anus.